Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan membahas alur film yang baru saja rilis pada kemarin. Film ini berjudul Top Gun Maverick 2. Film ini menceritakan tentang aksi kisah seorang pilot pesawat jet yang dibintangi oleh Tom Cruise. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke alur kisahnya. Di awal film kita diperlihatkan oleh Kapten Maverick yang diperankan oleh Tom Cruise. Setelah lulus dari Top Gun, kini ia ditugaskan untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur Amerika. Sifatnya yang membangkang ini membuatnya susah untuk naik pangkat. Singkat cerita, ia pun pergi menggunakan motornya menuju pangkalan pesawat untuk uji coba. Setibanya di sana, ia diberitahu oleh kawannya yang bernama Hondo. Ia mengatakan bahwa Laksamana telah memerintahkan untuk membatalkan uji coba tersebut. Laksamana mengatakan bahwa uji coba tersebut tidak akan mencapai target. Lalu kapten kita pun heran. Padahal targetnya masih 2 bulan ke depan. Tak berselang lama, Laksamana segera datang ke pangkalan untuk membubarkan mereka. Mendengar hal itu, tentu saja Maverick tidak terima. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa mencapai target uji coba itu. Mumpung Laksamana belum datang, ia pun tetap nekat untuk uji coba pesawat itu. Saat sedang persiapan uji coba, tiba-tiba Laksamana sampai di tempat itu. Ia memerintahkan kepada Hondo untuk menghentikan uji cobanya. Namun perintah itu tidak membuat Maverick untuk menghentikan uji cobanya. Setelah sampai di ketinggian, Maverick memajukan pesawat itu sampai dengan target yang dibutuhkan. Hingga perlahan, angka pun mulai mendekati Mach 10. Akhirnya dengan skillnya itu, ia berhasil mencapai target yang diinginkan, yaitu melampaui batas di Mach 10. Semua tim di markas pun akhirnya bersorak kecuali Laksamana. Namun Maverick masih kurang dengan angka itu. Ia pun memajukan pesawatnya dengan kekuatan over, yang pada akhirnya membuat tim di markas kehilangan kontaknya. Akibatnya pesawat Maverick pun terlihat sedang terbakar di atas langit. Namun, beruntungnya ia masih bisa selamat. Tiba-tiba ia datang ke sebuah kedai untuk meminta minum. Dan tak berselang lama, tim penyelamat pun datang untuk menjemputnya kembali ke pangkalan. Setelah sampai di pangkalan, ia langsung menghadap Laksamana. Laksamana juga mengecek berkas-berkas achievement yang pernah diraih oleh Maverick. Laksamana Hammer heran kenapa Maverick masih menjadi kapten. Seharusnya ia sudah menjadi Laksamana bintang 2 dengan prestasi dan pengabdiannya. Maverick membeberkan alasan mengapa ia tidak ingin menjadi Laksamana. Jika ia menjadi Laksamana, ia tidak akan bisa menerbangkan pesawat jet lagi. Laksamana Hammer sebenarnya ingin memecat Maverick karena ia suka melanggar hukum dan menjadi seorang pembangkang. Namun ia malah mengembalikannya ke pangkalan laut di California. Maverick yang mendapat perintah kembali ke Top Gun terlihat sangat senang sekali. Sesampainya di pangkalan Top Gun, ia disambut oleh 2 Laksamana yang bernama Cyclone dan juga Warlock. Kemudian Warlock langsung memberikan misi yang akan mereka jalankan, di mana pabrik pengayaan uranium dibangun secara ilegal dan telah melanggar perjanjian dari NATO. Hal itu dikarenakan uranium yang diproduksi di sana bisa mengancam bagi sekutu mereka. Kemudian Pentagon pun menyuruh mereka untuk memusnahkan pabrik tersebut sebelum beroperasi. Masalahnya bunker itu berada di bawah tanah, yang menyebabkan GPS tidak berfungsi dengan baik di tempat itu. Tempat itu juga dikelilingi sistem canggih yang bisa mendeteksi panas. Bahkan sistem itu juga bisa mendeteksi pesawat-pesawat pengintai. Maverick kemudian menganalisis penyerangan dengan menggunakan 2 pesawat jet tempur. Maverick ingin menjalani misi ini meskipun dirasa sangat agak mustahil. Lalu ia pun meminta 3 pilot lagi untuk menjadi pendampingnya. Lalu Warlock pun menyangga permintaan dari Maverick. Ia menjelaskan bahwa Maverick di sini untuk melatih 12 pilot, di mana 6 yang terbaik akan dibawanya untuk menghancurkan pabrik itu. Awalnya Maverick pun menolak permintaannya karena tidak sesuai dengan passionnya. Namun ujung-ujungnya ia gak enak dan mengiyakan permintaan dari Laksamana Warlock tersebut. Setelahnya Maverick pun healing ke bar terdekat. Namun di sana ia bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Penny Benjamin. Mereka berdua pun kemudian flashback dengan masa lalunya. Lalu kemudian wanita itu membunyikan lonceng untuk mengalihkan perhatian sekitar.
Beberapa saat kemudian, para pilot pesawat tempur juga ikut healing di sana. Mereka adalah Hangman, Phoenix, Payback, Fanboy, Coyote, Bob, dan juga Rooster. Di sana, Maverick mengamati Rooster. Diketahui bahwa ia adalah mantan anak kopilot Maverick 30 tahun yang lalu. Sedangkan sifat Hangman ini terbilang arogan yang dibuktikan oleh sikapnya yang sangat tengil. Tapi Rooster ini menanggapi sifat tengil Hangman dengan santai. Tak berselang lama, pilot sisaan pun datang. Mereka adalah Harvard, Yale, Omaha, dan juga Fritz. Keesokan harinya, Laksamana pun mengumpulkan ke-12 pilot itu. 6 dari mereka akan ditunjuk untuk menjalankan misi itu, sedangkan satunya menjadi pemimpin tim mereka. Kemudian Warlock pun memperkenalkan instruktur yang akan melatih mereka. Ia adalah Kapten Maverick. Setelahnya latihan manuver pun segera dimulai. Di sini peraturannya dilarang menggunakan senapan dan jangan juga menggunakan misil. Dan juga ketinggian yang dilarang di bawah 5.000 kaki. Di sini masing-masing 2 pesawat akan duel dengan Maverick. Jika salah satu pesawat jatuh, maka Maverick yang akan memenangkannya. Sesi pertama, Maverick akan melawan Rooster, wingman-nya Payback, dan juga kopilotnya Fanboy. Latihan pun segera dimulai. Maverick berhasil mengunci pesawat Rooster saat dia ingin mencoba keluar dari bawah. Rooster yang kalah pun akhirnya harus push up sebanyak 200 kali. Dan kemudian satu persatu pesawat pun bisa dikunci oleh Maverick, termasuk Hangman dan kawan-kawan. Setelah pelatihan itu, Maverick pun dipanggil ke ruang Laksamana. Di sana, ia dimarahi oleh Laksamana Siklon karena terbang di bawah ketinggian yang ditentukan. Lalu Maverick pun kemudian mengelak. Ia bilang kalau nantinya misi yang dijalankan akan jauh di bawah ketinggian yang telah ditentukan. Dia pun meminta Laksamana Siklon untuk menyetujui batas bawah yang diinginkannya. Setelah itu, Maverick pun kembali healing ke sebuah bar untuk menemui Penny kembali. Di sana, ia bertemu anaknya si Penny yang bernama Amelia. Setelah emaknya keluar, akhirnya mereka berdua berlayar di sebuah lautan. Penny juga mengajari Maverick cara mengemudikan sebuah perahu. Setelah itu, Maverick pun kembali mengantarkan Penny ke rumahnya dengan wajahnya yang full senyum. Scene beralih kembali ke markas Top Gun. Maverick menjelaskan langkah pertama untuk menjalankan misi tersebut. Mereka diharuskan terbang rendah melalui celah sempit. Pegunungan tersebut dipenuhi dengan radar yang bisa mendeteksi panas. Namun, radar-radar tersebut hanya mendeteksi ke arah atas, jadi sangat menguntungkan mereka bila terbang serendah-rendahnya. Lalu mereka pun kembali berlatih dengan ketinggian maksimal 300 kaki. Mereka juga hanya diberi waktu sebanyak 3 menit. Dalam latihan tersebut, pesawat Phoenix harus tertembak rudal karena melewati batas ketinggian gara-gara menghindari pesawat Coyote yang mengerem mendadak. Lalu kemudian ada pesawat Hangman dan juga pesawat Payback. Dengan tengilnya ia membawa pesawat tersebut tanpa memperdulikan rekannya Payback. Akibatnya pesawat Payback pun malah nabrak tembok di depannya karena nggak bisa ngejar si Hangman ini. Kemudian Rooster akan melawan Yale. Mereka kemudian dinyatakan gagal saat simulasi karena memberikan waktu musuh untuk menyerang. Kemudian Rooster pun membela diri. Dia bakal ngelawan secanggih apapun pesawat lawannya. Saat itu perselisihan antara Hangman dan juga Rooster pun akhirnya malah memanas. Karena si tengil Hangman ini menyinggung kematian ayahnya pada masa lalu. Maverick DKK pun akhirnya segera melerai keduanya. Keesokannya, Maverick menemui teman lamanya yang bernama Laksamana Iceman yang sedang sakit kanker tenggorokan, yang membuatnya hanya bisa berkomunikasi dengan cara mengetik di komputer. Maverick akhirnya curhat kepadanya, yang dimana ia tidak mempunyai bakat untuk melatih para pilot Top Gun. Mendengar keluh kesah Maverick, ia tetap yakin bahwa Maverick bisa melakukan semuanya. Scene kembali beralih ke pangkalan Top Gun, di mana Laksamana Cyclone heran tidak ada satu orang pun di kelas. Ternyata mereka sedang latihan sepak bola pantai bersama Maverick, yang bertujuan untuk menambah keakraban para pilot itu. Keesokannya Laksamana Warlock memberitahu bahwa pabrik uranium beroperasi lebih cepat, yang membuat misi juga akan dipercepat seminggu ke depan. Maverick kemudian menjelaskan bagian paling berbahaya dalam misi ini. Hanya ada 2 keajaiban agar misi ini berjalan dengan mulus. Yang pertama, 2 pasang pesawat F-18 akan menuju target.
dan saling bekerja sama untuk mempertahankan posisinya. Untuk mencapai target, pesawat harus turun dengan menukik agar tidak terdeteksi oleh radar mereka. Setelah itu, dua pesawat pertama akan menjatuhkan dua bom laser sebagai penanda. Sementara keajaiban kedua, tim akan menjatuhkan bom dengan daya ledak besar. Jika salah satu dari mereka gagal, maka misi ini akan gagal juga. Setelah misi dijalankan, semua pesawat harus pulang dengan mendaki gunung yang sangat curam. Tidak sampai di situ, setelah pesawat berhasil menaklukkan gunung, mereka akan terdeteksi radar yang dimana mereka dikejar-kejar oleh rudal. Jadi kesimpulannya, bagaimana misi ini berjalan tergantung dari skill-skill pilot yang dimiliki. Latihan pun kembali dilakukan, kali ini Maverick sebagai musuh. Pesawat Phoenix dan Bob bertugas untuk menandai dengan laser, sedangkan bom akan dijatuhkan oleh pesawat yang dikemudikan oleh Coyote. Namun hasil latihan pertama ini masih gagal. Dikarenakan latihan menukik tajam membuat Coyote tidak sadarkan diri. Beruntung alarm pesawatnya berbunyi sehingga Coyote selamat dari ajalnya. Setelah latihan itu, Laksamana Warlock mengabari kalau Laksamana Iceman telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu membuat Maverick sangat sedih. Ditambah, ia juga dipecat oleh Laksamana Cyclone. Setelah kematian Laksamana Iceman, kini tidak ada lagi yang bisa melindungi karir dari Maverick. Saat Laksamana Cyclone sedang melatih para Top Gun, mereka dikejutkan oleh Maverick yang akan membuktikan bahwa misi ini akan berhasil. Maverick menargetkan bahwa misi ini bisa selesai dalam waktu 2 menit 15 detik. Dan akhirnya Maverick pun berhasil menaklukkan simulasi misinya. Cyclone pun kemudian mengangkatnya lagi sebagai pemimpin tim. Shin berpindah ke kapal induk USS. Di sana ia akan terbang dengan Phoenix dan kopilotnya Bob. Sementara tim satu lagi dia akan memilih Rooster dan pasangannya Payback. Lalu Hangman dan pilot lain pun akan dijadikan sebagai cadangan. Misi pun segera dimulai. Berbarengan dengan pesawat Maverick dan lain-lain, kapal USS pun menembakkan rudal-rudal tepat ke arah pabrik mereka yang bertujuan untuk menghancurkan pangkalan udara musuh. Kemudian petugas pun mendeteksi bahwa ada dua pesawat musuh yang sedang berpatroli di sekitar. Setelah pangkalan udara musuh berhasil dihancurkan, Maverick pun menaikkan kecepatannya agar sampai lebih cepat. Tanpa berpikir lagi, Rooster juga ikut meningkatkan kecepatan pesawat. Saat 30 detik menuju sasaran, Bob mempersiapkan laser untuk menandai target. Sementara itu pesawat Phoenix dan juga Maverick mendaki pegunungan untuk memasuki wilayah pabrik. Setelah Bob berhasil menandai target, kemudian Maverick juga menjatuhkan bom pemandu laser. Keajaiban pertama pun berhasil. Selanjutnya giliran pesawat Rooster dan juga Payback yang akan menunjukkan skillnya. Tanpa berlama-lama Rooster pun menjatuhkan bomnya, hingga pabrik tersebut berhasil dihancurkan. Setelah berhasil, tugas mereka pun sekarang pulang. Namun saat mereka hendak pulang, pesawat mereka terdeteksi oleh radar hingga mereka dikejar oleh rudal. Maverick kemudian menyelamatkan pesawat Rooster yang kehabisan bahan bakar. Akibatnya pesawat Maverick terkena serangan rudal, sehingga pesawatnya jatuh di wilayah musuh. Ternyata Maverick masih selamat, tapi helikopter musuh masih menyerangnya. Tiba-tiba helikopter tersebut malah hancur diserang oleh pesawat dari Rooster. Namun sayangnya ia juga ditembak oleh rudal musuh, tapi Rooster masih bisa selamat. Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana caranya mereka untuk bisa pulang. Mereka berdua berencana untuk mencuri pesawat F-14 musuh untuk kembali pulang. Setelah berhasil mencuri pesawat tersebut, Maverick pun kemudian lepas landas. Setelah berhasil mengudara, Rooster pun mengirim sinyal ke markas yang membuat mereka semua terkejut. Terlihat bahwa mereka tidak menyangka bahwa Maverick dan Rooster masih bisa selamat. Setelah mengudara, ternyata Maverick bertemu dengan pesawat-pesawat musuh. Tak berpikir lama, ia pun ingin menghancurkan pesawat tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pesawat-pesawat itu, datang lagi satu pesawat musuh yang sudah sigap di depan mereka. Ternyata mereka sudah kehabisan amunisi dan hampir menyerah melawan. Tiba-tiba Hangman datang untuk meledakkan pesawat musuh itu. Setelahnya mereka pun pulang selamat ke kapal induk USS. Mereka pun disambut meriah oleh timnya di markas, dan cerita pun segera berakhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di Panel Story.